saksikan kegiatan kita. Bye. Halo semuanya, saat ini kami sedang menuju ke acara Haul Agung Sesuai Mareja yang ke-110 yang berlokasikan Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam acara Haul Agung Sesuai Mareja ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu ruatan yang diawali dengan wayang golek dan kemudian ada babaritan. Halo guys, sekarang kita tadi lagi istirahat sebentar karena habis dari perjalanan. Sekarang tadi tuh sempat dipanggilin, kata udah boleh masuk gitu. Jadi sekarang kita lagi arah perjalanan buat masuk gitu. Dalam tradisi haul agung dan sedekah bumi, setiap benda yang digunakan memiliki makna simbolis sebagai doa dan harapan bagi masyarakat. Padi melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan rasa syukur atas hasil panen. Alat masak seperti kuali dan dandang melambangkan kebersamaan serta harapannya akan kecukupan pangan. Beduk dan golok melambangkan kerja keras, kekuatan, dan perlindungan dari mara bahaya. Tradisi ini berawal dari kegiatan sedekah bumi atau babaritan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, tradisi tersebut kemudian digabungkan dengan peringatan wafat Raden Soemarja sehingga dikenal sebagai Haul Agung dan terus dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 14 Dzulhijjah. Sesajen seperti ayam bakakak, nasi uduk, kembang 7 rupa, dan perlengkapan lainnya juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi ini. Masyarakat memaknai sesajen tersebut sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan ungkapan syukur, bukan sebagai bentuk pemujaan. Hingga saat ini, tradisi haul agung dan sedekah bumi tetap bertahan berkat semangat gotong royong, kebersamaan, serta komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Eits, informasi yang telah disampaikan tidak hanya diperoleh melalui observasi lapangan loh, tetapi juga berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para narasumber yang memahami dan terlibat dalam pelestarian tradisi ini. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah, makna, dan nilai budaya haul agung serta sedekah bumi, mari simak hasil wawancara berikut ini. Saya nama Anti Sutisna, saya itu mantan kepala desa, sementara sebagai pencinta dan pemerhati seni budaya aja saya mah, gitu. Haul ini sebenarnya awalnya dari hajat bumi ya, tiap tahun. Jadi hajat bumi rasa syukur bil nikmat para masyarakat di sini setelah berhasilnya panen padi. Kalau dulu panen padi itu panen raya, jadi semua warga itu ngambil padi berlomba-lomba itu ya. Sekarang kan ada komben ya. Dulu mau masyarakat ketika ada yang panen uang. Nah ketika hasilnya melimpah, kayaknya setelah panen syukur bernikmat ngadain hajat bumi dan juga ada babaritan. Babaritan itu semua orang masyarakat setiap keluarganya bawa makanan berupa nasi atau nasi uduk atau gompang di suatu tempat. Tempat ini awalnya di perempatan untuk ketigaan di sana. Namun dengan perkembangan zaman, akhirnya oleh kepala desa zaman itu dialokasikan di kantor desa, depan kantor desa. Namun tadi ya setiap pemimpin kan beda karakter, sehingga dengan ada pergantian kepala desa zaman dulu itu seakan-akan terabaikan. Artinya tidak sesemangat kepala desa awalnya. Akhirnya oleh keluarga besar Raden Soemarja diambil alih tempatnya di makam ayah dia terus Soemarja. Nah di sini sampai sekarang terus dilestarikan setiap tahunnya sekalian sekalian dalam acara Haul Agung Raden Soemarja ini sendiri. Gitu. Kalau dulu itu kan setiap habis panen pelaksanaan tradisi seperti ini. Namun karena dikaitkan dengan haul itu berarti ulang tahun ya, itu kan bahasa Arab gitu ya.
Haul itu ulang tahunnya, nah atau memperingati meninggalnya Raden Somareja itu. Jadi pada akhirnya sekarang bukan tiap panen, dilaksanakannya itu setahun sekali haul tiap tahun, dan itu tidak melihat panen atau belumnya pada akhirnya. Jadi acaranya haul Agung Raden Somareja memperingati wafatnya Raden Somareja yang ke-10. Jadi sekarang itu tidak melihat lagi panen atau belumnya, pokoknya haulnya aja setiap tanggal 14 haji ini gitu. Karena tadi ya dengan adanya amanah ya secara lisan dari leluhur kita bahwasanya hal ini yang telah dilaksanakan, sehingga kita rasanya wajib untuk selanjutnya untuk melaksanakan rutin seperti acara ini gitu. Ini ya folklore gitu, artinya apa? Walaupun tradisi budaya ini diwariskan secara lisan, itu kan tetap kita memegang teguh amanah daripada leluhur. Itu namanya folklore ya. Gitu. Kalau pantrangan sih nggak ada ya, cuman ini bahasa tadi folklore tadi ya, itu nanti kalau ketika akan nanti sebentar lagi ada ruatan ya, ada ruatan. Nah terkadang ketika kita melihat menyaksikan wayang ruat, sebelum sampai ruatan itu katanya nggak boleh meninggalkan tempat. Takutnya sampai kalah katanya, itu kan bahasa orang tua seperti itu. Jadi jangan sampai meninggalkan tempat sebelum acara selesai, dan selesainya nanti ada ruatan atau rebutan. Di situ ada hasil panen padi ya, atau mungkin palawija itu digantung di panggung. Nah, selesainya dalam itu rebutan hasil panen, dan juga rebutan air berkah, air teman guru Pak gitu. Jadi mungkin maksud juga orang tua kita bahasanya mamali penggal teh supaya acara intinya jangan terlewat gitu, itu aja. Jadi ada maksud seperti itu. Terkait tadi air 7 rupa itu tuh diharuskan memang dulu seperti itu atau emang syarat baru-baru ini? Itu dari dulu yang namanya ruatan itu, jadi ruat tahu ya, meruat itu mandi ya, untuk memandikan jasad kita daripada pembersihan kotoran-kotoran dan juga dosa-dosa dalam 1 tahun kemarin. Jadi seakan-akan diyakini ketika dapat air ruatan tersebut, kita bisa untuk menghilangkan energi negatif tahun yang lalu, dan juga mengembalikan dari nol untuk positif ke depan gitu. Jadi istilahnya sampai nanti pada waktu acara buat tersebut, khususnya air, perebutannya luar biasa gitu kan. Kenapa? Dengan kapasitas air 2 drum ya, sekarang dilaksanakan di awal 1 drum nggak cukup, 2 drum juga nggak cukup juga. Kenapa? Karena supaya itu berebutan ya, artinya nanti kalau memang ada yang pengen ikut ambil bersama tersebut, misalkan kalau nggak bawa salin, hati-hatilah jangan sampai istilahnya di sini basah gitu kan. Karena apa? Di sini kan airnya ya rebutan gimana air gitu, sembor-semboran gitu. Misalkan contoh motornya motornya ditaruh dulu ya gitu, supaya nggak terlalu basah semua gitu. Kenapa? Tapi ada juga orang yang memang benar-benar pengen mandi basah di situ gitu. Jadi saksikan bersama aja lah bagaimana itu ruatan terjadi. Nama Bapak Ujang Karjaya namanya, kebetulan sebagai ketua pelaksanaan acara ini. Pertama berarti kenapa ada makam di sini? Ya makam di sini sebenarnya ya makam leluhur orang tua kita, orang yang pertama kali membuka wilayah ini. Dan sekaligus wilayah itu kan
yang menumpukan juga makamnya Syekh Kuro, makanya makamnya dikeramatkan gitu ya. Kalau yang namanya babaritan itu kan bagian dari hajat bumi. Dari semua itu kegiatan ruatan, seperti kan ruatan, babaritan itu bagian dari acara hajat bumi. Dan memang itu dari hajat bumi intinya itu acaranya ruatan sama babaritan yang harus selalu ada itu. Kembang atau bunga itu kan sifatnya wangi. Jadi menyuruh kepada kita digambarkan dengan bunga atau kembang supaya wangi, supaya harum. Wangi itu filosofinya bahwa kita tuh harus selalu berbuat baik. Berbuatlah kebaikan. Kalau seseorang semakin banyak berbuat baik, setelah tiada pun dia akan harum namanya. Kenapa sih harus 7? Kan gitu pertanyaannya. Air harus 7, kembang pun harus 7 macam. Itu menggambarkan hari. 7 hari. Dari selama 7 hari itu kan perputaran. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke Ahad. Kita itu dalam 7 hari itu ya harus seperti bunga, harus wangi terus, harus selalu berbuat kebaikan gitu, agar kita mendapat keberkahan. Kalau setiap acara yang namanya ruatan ya pasti wayang. Kalau nggak wayang golek, wayang kulit. Tuh. Cuman ceritanya tidak boleh berbeda. Ceritanya yang sudah ditentukan. Oh, jadi dari masa ke masa emang acara ini wayang itu menceritakan hal yang sama ya? Iya. Makanya bermanfaat bagi orang banyak disimbolkan dengan hasil pertanian ini nanti dikasihkan kepada orang lain. Iya. Simbolnya digantungkan itu nanti untuk direbut. Siapapun boleh ngambil. Kenapa sih harus berebut? Kenapa nggak dikasihkan langsung kan gitu? Jadi itu simbol pelajaran bahwa ketika kita menginginkan sesuatu tidak mungkin harus rasa terus. Kita harus ada usaha, makanya rebutan simbolnya gitu. Pengen punya duit ya usaha, kerja gitu. Pengen punya padi ya kerja, usaha. Itu simbol aja gitu. Kalau untuk keberlangsungan acara ini dari masyarakatnya jelas mendukung. Sekalipun mereka tidak hadir, paling tidak dia ngasih menyupport, ngasih sesuatu gitu. Entah itu materi atau apa pasti gitu. Bahkan sebaliknya kalau tidak diacarakan, justru mereka mempertanyakan ini ada apa kok tidak diadakan gitu. Nah, folklore di sini tuh katanya ada rawutan ya. Nah, rawutan ini tuh kayak nanti tuh ada acara yang buat mandi kembang gitu ya? Ya, mandi kembang 7 rupa. Terus ya begitulah, ikutin aja. Yuk, gas. Halo semuanya, balik lagi dengan Nazwa. Sekarang kita lagi ada di sesi doa, seperti doa-doa untuk kebaikan kita semua. Karena setelah acara rutan tadi udah kelar, nah sekarang sesi kita untuk berdoa bersama. Nah guys, sekarang kita lagi setelah acara rutan tadi tuh sempat baca doa. Nah sekarang kita dari bagi-bagian makanan untuk makan atau isoma sebentar karena hampir mendekati maghrib juga, ya kan Mas Ruby? Iya, kita makan-makan bersama dulu, meningkatkan silaturahmi kita. Nah itu karena sekalian isoma juga karena waktu sudah menjelang ingin maghrib, jadi oke.
Nah guys, karena kita sudah selesai mengikuti acara Haul Agung yang ke-110 tadi, dengan banyaknya kegiatan itu, kita sebagai manusia pasti ada rasa capek. Akhirnya karena selesainya acara itu, kita sekarang sedang menuju pulang ke Unsika dulu. Nanti setelah sampai Unsika kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jadi kegiatan tadi itu mungkin memang banyak, dan apapun itu tetap seru di pembawaan kita semua. Jadi bye bye.